Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika lahir ada 4 orang perempuan yang berperan penting dalam proses kelahiran Rasulullah. Yang pertama tentunya ibunya, Aminah. Apa artinya? Aman, damai, Aminah. Kemudian dibidani oleh seorang perempuan namanya Asy-Syifa atau Asy-Syafa, artinya obat. Kemudian dibantu oleh budak namanya Syuaibah, Thuwaibah, artinya pahala. Kemudian disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Asy-Sya'diyah artinya keberuntungan. Jadi kita harapkan ketika kita memperingati Maulidir Rasulullah, kelahiran Rasulullah SAW, kita mendapatkan keamanan. Kita dapatkan obat penawar, obat dari kegelisahan hati mungkin, obat dari penyakit hati mungkin, obat bahkan dari penyakit fisik. Kemudian yang ketiga, kita dapat pahala, ganjaran karena kita memperingati makhluk yang paling mulia. Kemudian yang keempat, kita dapat keberuntungan. Keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati guru kita Bapak Dr. Ustadz Dr. Andus Anwar Sadat yang berhadir pada kesempatan ini, dan yang saya hormati dan muliakan ibu-ibu jamaah maulid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak nikmat Allah itu ibu-ibu? Indah tuetong. Kece Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, indolai kalkulatornya, indolai alat yang bisa menghitungnya. Jangankan nikmat Allah, jumlah pasir di pantai itu bisa kita hitung. Jangankan jauh-jauh, obok kita aja bisa dihitung, ibu-ibu. Tidak bisa. Dengan saking banyaknya, kita rasakanlah pula mulai dari kita bangun tidur. Apa ucapannya ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami. Indolah kita minta ibu-ibu sebelum tidur terlatih, ya Allah besok hidupkan aku balik. Nilai kan? Tapi dia Allah ti nikmat hidup. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan laula akhartani ila ajalin qarib. Kecil Allah tu. Kecil yang tu di Al-Quran tu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya Allah, seandainya sebentar saja balik kami ke dunia, fa as-saddaqa. Apa tujuannya? Hendak bersedekah, hendak menjadi hamba-Mu, hamba yang soleh. Tapi sampai dari dulu sampai kini, oh dan lain ibu-ibu dikabulkan. Kok dikabulkan? Bentakut tawa. Hidup balik. Datangnya ke rumah tu balik. Oh ibu. Takut awak. Baik itulah dari banyak yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sebentar saja ya Allah. Pak bisa bersedekah. Indo punah dikabulkan Allah. Berdoa yang tu. Lai ayatnya menyebutkan yang tu berdoa balik, yang terbalik. Kita indah berdoa dia Allah nikmat hidup. Itu nikmat tu perlu kita syukuri. Maka ketika kita bangun yang kita ucapkan pertama alhamdulillah ya Allah. Orang lain nikmat sehat. Nikmat sehat tu maha. Dia di yang ibu-ibu 2 miliar. Tapi jakulah matu ibu tu itu. Oh ibu. Duh matu. Tapi dia 2 miliar. Itulah mahanya sehat tu. Diganti aja lah sobok 1 triliun lah misalnya. 1 triliun tu berapa nol tu? Banyak nolnya. Ganti je mata awak tu. Atau ne mata tu. Dapat sodonya motor layu, mah layu, kobun layu, sodonya layu. Tapi stroke. Makin garam lah nya. Buangin angin pun dia bisa. Motor banyak tapi dia bisa naik motor. Kado, buangin dia boleh. Itulah nikmat sehat tu. Dia ya Allah lah kita sehat. Luar biasa. Oleh nikmat-nikmat lain, apalagi nikmat hadir di majlis Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebanyak itu nikmat Allah itu baru 2 baru oleh nikmat iman kita, nikmat Islam, nikmat dan lain banyak. Makanya kata Allah wajar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah itu, no bisa dihitung. Bagaimana tugas kita menghitung-hitung? Apa kata Allah? La in syakartum. Apabila kamu bersyukur, la azidannakum, aku tambah kata Allah. Bagaimana dan bersyukur tu? Paling indok di dalam lisan kita, kita ucapkan selalu alhamdulillah ya Allah. Dalam hati kita, ya Allah, semua nikmat itu dari Engkau ya Allah. Kita hadir kau ibu-ibu. Indah be sehat bagi kita tu doh. Indah be hebat kita tu doh. Indah be lapang waktu kita tu doh. Tapi diizinkan Allah. Bi Allah ti. Mana pun kita membuat atur apa namanya perencanaannya, kok indah lai izin dari Allah do jadi. Makanya dalam hati la haula wala quwwata illa billah. Inilah daya kami Allah gantungkan. Kadang mau kita ini bergantung ke Allah dah, bergantung kemampuan kita, codiak kita, hebat kita. Kadang datang sempat induk pada hakikatnya karena izin Allah Subhanahu. Yang ini setiap nikmat yang Allah berikan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada ikhtiar kita, tapi intinya hakikatnya adalah nikmat itu dari Allah. Itu dengan hati. Kemudian dengan perbuatan kita gunakan nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Punya harta,
kita gunakan untuk bersedekah, berzakat, membantu orang lain. Inilah harta tenaga kita. Nilai yang disedekahkan lain pun senyum. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Ikolah nilai hartonya. Dan lah apa? Senyum pun dapat. Itu payah itu. Yang ceritanya. Nilai sedekahnya. Padahal fa'as-saddaqah orang-orang yang ingin dikembalikan ke dunia ingin bersedekah. Dia ingin sholat yang itu dah. Ingin bersedekah ya. Salah satu sedekah yang paling mudah, senyum kepada saudaramu adalah sedekah kepada. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kemudian berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita perbanyak selawat di bulan Maulid Rasul ini. Salah satu bersyukur tadi, la in syakartum, jika kamu bersyukur kepada Allah. Salah satu orang yang bersyukur itu juga ada yang bersyukur kepada manusia. Ibu-ibu. Jadi itu kok Allah aja, kok yang tandu yang bersyukur kepada Allah tuh bersyukur juga ke manusia, berterima kasih istilah kita. Berterima kasih ke manusia. Manusia yang patut kita terima kasih adalah yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita bicarakan beko. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang pertama dulu. Ulun lain kita ibu-ibu. Ulun lain ketika dia berkumpul bersama sahabatnya. Apa kerjanya? Aku rindu kepada saudaraku. Bukankah kami ya Rasulullah saudaramu? Kuliah sahabat. Bayangkan ibu. Ini lagi gitu lah. Tadi mananya alamnya. Tapi olah rindunya lah mau nangisnya memikirkan kita dulu. Aku rindu kepada saudaraku. Siapa itu saudaraku? Orang yang nanti sepeninggalku tak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa itu? Kita lah itu. Maka kita terima kasih kepada beliau. Bagaimana caranya? Seperti tadi, bersolawat. Coba sama-sama salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita termasuk nanti umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, yang kita bicarakan, tema kita pada hari ini adalah bersyukur kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tema kita pada pertemuan kali ini. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji Maulidir Rasul, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak lepas dari hikmah. Setiap kejadian itu ada hikmah di balik itu. Di balik kelahiran Rasulullah itu semuanya ada hikmah. Ketika Rasulullah SAW lahir ke dunia, itu tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya 570 Masehi. Pada saat itu beliau lahir di waktu fajar. Jadi semuanya tidak ada maknanya. Jadi kita harapkan dari makna ini kita mendapatkannya ketika kita memperingati Maulid Rasulullah SAW. Itu yang kita harapkan. Pertama,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika lahir ada 4 orang perempuan yang berperan penting dalam proses kelahiran Rasulullah. Yang pertama tentunya ibunya, Aminah. Apa artinya? Aman, damai, Aminah. Kemudian dibidani oleh seorang perempuan namanya Asy-Syifa atau Asy-Syafa, artinya obat. Kemudian dibantu oleh budak namanya Syuaibah, Thuwaibah, artinya pahala. Kemudian disusui oleh Halimah Asy-Sya'diyah. Asy-Sya'diyah artinya keberuntungan. Jadi kita harapkan ketika kita memperingati Maulidir Rasulullah, kelahiran Rasulullah SAW, kita mendapatkan keamanan. Kita dapatkan obat penawar, obat dari kegelisahan hati mungkin, obat dari penyakit hati mungkin, obat bahkan dari penyakit fisik. Kemudian yang ketiga, kita dapat pahala, ganjaran karena kita memperingati makhluk yang paling mulia. Kemudian yang keempat, kita dapat keberuntungan. Keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang kita harapkan. Itu ketika Rasulullah SAW ada 4 orang yang berperan, 4 wanita yang dengan itu kita harapkan dapat keamanan. Kemudian kita harapkan nanti dapat kesembuhan, dapat obat penawar dari hati-hati kita yang mungkin gelisah, yang mungkin sakit atau penyakit fisik kita. Dan kita dapatkan, harapkan kepada Allah dapat pahala dan juga dapat keberuntungan di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian Rasulullah SAW ibu dilahirkan tepat di waktu fajar. Fajar itu cahaya. Itu juga kita harapkan semoga Allah memberikan percikan cahaya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dilahirkan di hari Isnin, hari yang ke-2, Ahad, Isnin. Kan Ahad yang pertama, Isnin, menggambarkan Rasulullah itu membawa 2. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Atau yang kedua itu adalah basyira wa nadhira, kabar gembira dan peringatan. Karena hidup ini cuma 2 ibu. Ko indo sonang susah, ko indo sakit sehat, ko indo produksi dah lah bencong dah. Tiu dualanya. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Jangan bahagia ame, beko pasti datang sedih. Jangan pula sedih ame, beko datang di bahagia. Kok ke CRA Kartini habis gelap, terbitlah terang. Doken gelap saja itu pasti terang. Bah itulah kehidupan tu. Diingatkan oleh Rasulullah. Jangan sonang ame. Bego berlebihan tu kolaknya tu no akak. Rasulullah pun nampak giginya dong. Kok gitu ya, nampak gigi, nampak sodonya adanya golaknya. Ada beko sedih latih. Colekkanlah ibu pasti itu. Itu yang dibawa oleh Rasulullah karena beliau dilahirkan di hari Isnin. 2 hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada hikmah dari semuanya. Kemudian Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan yang keberapa itu ibu? Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan ke-3. Berarti Rasulullah itu membawa 3. Pertama rukun Islam, 2 rukun iman, 3 rukun ihsan. 3 pokok itu. Dan 12 Rabiul Awal. Dari 3 itu jadi 12 karena 6 rukun iman, 5 rukun Islam, 1 rukun ihsan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah,
beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. 6. Kemudian yang kelima rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Alah berapa tu? 6 tambah 5? So boleh. Dan 1 rukun ihsan, an ta'budullaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau anda bisa rasakan dia melihatmu, anda bisa akan melihat Allah, seakan-akan dia yang melihatmu. Itulah kita kaji dalam ilmu namanya tasawuf. Kalau ilmunya tasawuf dikaji di situ. Jadi lain punya rasonya itu ada. Ini sekedar beribadah, lain raso. Ketika kita beribadah tuh, itulah ihsan. Seakan-akan kita diperhatikan. Kalau semboyanglah Allahu Akbar, nu merasa diperhatikan, mana itu? Anggap aja lah ustaz kita di samping masih moyang tuh, pasti lebih gusuk kan? Begitu. Coba kalau nggak ada, kita sendiri. Oh, ini tanggung gasnya tuh, dijompek. Nak copeknya sampai copek, saking copeknya lupa rakaatnya. Baik itulah itu. Nanti ingat dalam solat, dan lupa. Di mana cakup kunci tu? Apa cakup poket dan boken di apa di pasar tu? Dia hitung nanti. Pas solat lupa, ingat nanti. Dan mana-mana dan lupa tu, hitungannya. Ibu, ibu. Apa itu nanti? Jadi perlu namanya ihsan. Jadi 12 Rabiul Awal, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 12 pokok yang harus kita amalkan. Dan dengan 12 itu kita berharap Allah beri hidayah kepada kita untuk mengamalkannya. Mengamalkan yang 12 itu. Karena itu yang menjadi ajaran pokok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan semua hikmah itu, tadi kita berharap keamanan, kita dapat pahala, keberuntungan, dan kita berdoa kepada Allah agar dapat hidayah untuk mengamalkan ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW bagi kita yang hari ini melaksanakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka semuanya ada hikmah, itulah namanya Rasulullah, manusia terbaik, manusia satu-satunya yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Rasulullah punya pribadi yang sangat agung. Dan lain-lain. Coba dalam Quran tu ibu. Ini Rasulullah lahnya dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Walaupun kita tidak berjumpa dengannya, dengan memperingati maulidnya kita memperoleh yang banyak tadi. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kita masuk ke tema kita, yaitu bersyukurnya kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu nikmat terbesar yaitu nikmat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah ibu-ibu, kok nilai Rasulullah itu bisa kita semboyang. Tahu kita Allah. Tahu kita bagaimana mendekat kepada Allah. Tidak tahu kita itu. Quran pen turun kok nilai Rasulullah, nilai Quran tu Rasulullah ti. Apa yang kita baca kita cari Rasulullah. Tidak bisa itu, harus, karena gambaran Quran itu semuanya ada dalam diri Rasulullah. Maka disampaikan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu dia,
uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita. Karena hari ini banyak kita ini kehilangan arah. Dia tahu siapa yang kena ditiru. Colek pejabat korupsi, colek ustaz dah bisa. Maka kembali itu kita cerita kok. Kembalilah ke pangkal siapa yang ditiru. Maulid ke penbaik itu ibu-ibu dulu kada terjadi. Dulu masa Nabi dah lah bapak ikut doh peringatan Maulid, sahabat berkumpul. Tapi lah di dalam hati yang telah Rasulullah pun. Kok kini olah Nabi dan lain nampak Rasulullah tu. Makolai inisiatif ulama bagaimana kalau kita buat acara untuk mengingatkan kembali Rasulullah, mengingatkan kembali semangat akan membela Islam. Nah, dibelah Maulid. Bak nampak balik oh iko yang idola gitu tu. Ini non lain, kok non lain tu pasti salah. Banyak salahnya, banyak dosa. Tapi Rasulullah tidak berdosa. Dia tidak pernah salah karena dia dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apa tijaknya nikmat yang paling kecil di sisimu?" Itulah pertanyaan Nabi Daud kepada Allah. Apa jawab Allah? Nafas kita itu masih nikmat yang paling kecil. Bayangkanlah ibu, nafas nikmat paling kecil, padahal kok ditahan aja dulu istirahat sebentar seminit. Kok tolongnya jam ni. Itu nikmat. Lantas apa ya Rasulullah nikmat yang paling besar? Apa kata Allah? Nikmat dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bersyukur kita bahwa kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu-ibu, saudara Nabi itu, saudara umat sebelumnya itu pernah meminta untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun begitu juga meminta yang tu, termasuk Nabi Musa, ya Allah biarlah anda jadi nabiku. Pokoknya aku jadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditolak Allah. Soang-lanya beko yang jadi umat Nabi Isa. Turunnya diimami oleh Imam Mahdi. Turun dia membunuh Dajjal. Bahkan para nabi, umat-umat terdahulu itu meminta untuk menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak. Kita ibu-ibu pun hendak meminta jadi umat baginda Nabi. Pernah? Pernah dulu kita minta. Dipilih Allah dulu langsung. Ya Allah. Pernah kita doa ya Allah jadi karena dia Nabi lah kita. Najodoh. Dah ujung kita peido. Tapi di lain Allah jita. Bayangkan Nabi sekelas kalimullah berbicara dengan Allah. Nabi Musa pernah meminta, indah dikabulkan. Dah syukur kita tu. Itu cerita kita. Syukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita tidak perlu berdoa bersusah payah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah jadikan kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu nabi yang pertama. Itu ketika dia melakukan kesalahan, dia itu mencari wasilah, perantara. Berdoanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mana dikabulkan tu? Tapi nampaknya dulu disebutnya ke Allah, ya Allah, dengan kemuliaan
dengan kemuliaan Muhammad ya Allah, kabulkanlah doa. Dari mana tawang? Ya Allah, dari mana engkau tahu wahai Adam nama Muhammad? Ketika aku diciptakan dulu, ketika engkau menciptakan aku angkat kepalaku, aku lihat ada di tiang-tiang arsy nama Muhammad. Orang jadi Muhammad lain, orang dilahirkan lain, tapi olah lain nama Muhammad. Pasti kok lain di situ penting deh, maka ku wasilahkan dengan nama Muhammad, maka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Itulah hebatnya Nabi gitu. Hebat. Dengan perantaraan wasilah pun Nabi dikabulkan doa Nabi Adam alaihissalam. Kita bersyukur. Tujuannya apa bagi syukur kita? Kalau kita jadi terus bagaimana? Agar kita merasakan bahwa diberikan oleh Allah nikmat yang besar. Dan kita bersyukur tadi dengan 3 hal tadi kan. Kita selalu mengucapkan alhamdulillah, kita selalu merasa nikmat Allah itu besar, dan kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhirnya nanti. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pun nanti begitu juga. Semua nabi didatangi. Yaumul mahsyar nanti dikumpulkan lagi toh di satu padang mahsyar namanya. Kondisi di lapangan lah ibu, dolai pohon, tidak ada pohon di situ, tidak ada naungan. Matahari dekat ke kepala. Mana tu? Ranong tobonong bagilah, biak polaknya banyaknya, panehnya. Semuanya berharap segera dilakukan perhitungan. Lu tahu awak bilo lamunya, bilo kan dihitung kok. Masih menunggu semuanya di ruang tunggu. Kendak di ruang tunggu doh, di lapangan tunggu. Nah, berharap semuanya segera dimulai karena saking lamanya menunggu perhitungan itu. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam. Tolonglah mau sobokan ke Allah. Pocopeklah, lu tahan kami lain. Pang angin di situ. Aku lu bisa kudok, Nabi Adam. Poilah pun Nabi Nuh. Po yang tua Nabi Nuh, ndak bisa aku do Nabi Nuh. Poilah ko Nabi Musa, poilah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mulai sampai ko Nabi Isa, indal lainan todok, sampailah Nabi Isa, poilah ko Nabi Muhammad. Pulang tu ko Nabi Muhammad, sampai di Nabi Muhammad, langsung Rasulullah itu sujud lama, meminta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah. Setelah itu mulailah perhitungan. Berapa lamanya? Wallahu a'lam. Karena dalam Al-Quran disebutkan al-fasanatim mimma ta'udun. Satu hari di dunia, satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia ibu-ibu. Sebut tanya ke neraka itu cak misalnya 1000 tahun sih kok, sehari baru sini. Jangan nantang-nantang. Yang kafir itu kan begitu tuh. Lan tamassanan naru illa ayyamin ma'dudah. Dengan kondisi neraka kami kecuali sehari aja. Sehari itu sinin 1000 tahun sih. Lah yang umur 1000 tahun ibu dia lain. Begitu berarti jangan main-main di neraka. Disiksa Allah Subhanahu wa taala. Begitulah lamanya. Akhirnya mereka dapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga Rasulullah meminta kepada Allah untuk disegerakan pengadilan. Maka saat itulah pengadilan langsung setelah padang mahsyar, lanjut lagi pengadilan akhirat. Karena apa? Doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Nabi kita tuh. Karena setiap Nabi punya doa. Saking sayangnya Rasulullah, setiap Nabi punya doa. Dan satu-satunya Nabi yang menyimpan doanya untuk umatnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai inyo di waktu ke Taif dilempari dengan batu. Ibu, itulah dia elok kuah. Membawa non elok. Datang awak satu tompe. Awak pun elok aja nyo, tiba-tiba dipungkang awak mana tu?
Datanglah malaikat tu, dipungkang sampai berdarah-darah, diejek, dicaci, dimaki sama anak-anak seluruhnya. Waktu itu apalah kecek malaikat Jabal, malaikat gunung, menjaga gunung tu. Angkatlah tanganmu ya Rasulullah. Gunung mana ndak? Bak kita bodom kan. Ibu-ibu mana tu? Kita bodom kan. Bungkus. Tapi Rasulullah itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabinya, ya Allah tunjukilah mereka, sebenarnya mereka enggak tahu. Itulah lomboknya jadi Rasulullah itu. Maka ketika kita memperingati Maulid Rasulullah, itu sebenarnya kita bercerita bagaimana melembutkan hati. Lombok hati-hati kita bercerita tentang Rasulullah itu. Karena bagaimanapun dia dicaci, dimaki, dilempari kotoran, doponah itu membaleh sampai-sampai lai yang Yahudi. Ketika Rasulullah sudah meninggal, datang Abu Bakar ke Aisyah. Apa lai amalan nan ulun punah ku kojoken tapi dikojoken Rasul. Masa Nabi dikojoken Nabi, lai nan indo ulun ku kojoken. Kece Abu Bakar ku Aisyah radhiyallahu anha. Apa kece Aisyah? Laiti setiap hari poiti Nabi muagih makan yang Yahudi. Yang Islam bah, yang Yahudi. Yang Yahudi disuruh puasa nina. Yang Yahudi kau ditinggalkan keluarganya, dicampakkanlah di pasar tulang hidupnya. Setiap hari datang mati Rasulullah magih makannya. Mendonga itu poilah Abu Bakar. Poinyo walau datang banyak ke situ, dagingnya lah makan. Langsung hot, ikono yang biasa kodo, kecak Yahudi itu. Dan biasa menyuapiku tu loko. Sebabnya kalau orang yang biasa menyuapi aku, tangannya itu halus. Setiap dia mau memberikan makan kepadaku, dia haluskan dulu, baru dikasih kepadaku. Padahal ibu-ibu pas menyuapkannya tentu Rasulullah masih hidupnya. Nabi Muhammad lah yang satu-satunya manusia yang paling kubenci. Kecik Yahudi itu. Dan gila lah keciknya, nan majnun, nan tukang sihir, dicaceknya sonda hatinya, butanya pula waktu itu. Butanya, dicaceknya sonda hatinya. Nabi Muhammad lah paling dibencinya di dunia ini. Tapi apa? Nanti baik Rasulullah tetap disulanginya tu hari. Lepas nak disebutnya aku lagi Muhammad tu. Ikut tahu terima kasih tu baik tu pak. Olah disulangi mencacak boleh mau nyoba yang gilo. Ndo sampai Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Itulah komentar dari Yahudi ini. Ndo dan biasa pada. Dan biasa tu biasa dilombokkan itu dulu baru dia gini aku. Siapa yang kau gitu? Aku sahabatnya, kata Abu Bakar. Tahu enggak engkau siapa yang menyuapimu setiap hari? Itulah Muhammad. Kata Abu Bakar, langsung masuk Islam. Yahudi itu. Baik itulah lomboknya jadi Rasulullah itu. Di mukunya, disulangkannya, dicaceknya. Benar nampaknya belum Muhammad itu loh. Dicaceknya, secacek-caceknya. Bahkan disebutnya manusia yang paling kubenci di muka bumi adalah Rasulullah Muhammad. Tapi tetap disulangi oleh Rasulullah. Itulah bersyukur gitu punya Nabi seperti itu, sehingga walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, jauh dari beliau, tapi dengan memperingati Maulid itu bisa memberikan sedikit tetesan kelembutan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika berselawat itu tenang tetap saja. Tasbih. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
saking luar biasanya Rasulullah pada saat satu ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar sakitnya, kira-kira sakit nyuntun bak semacam lumpuh. Jadi disebutkanlah kuenya, wahai Abdullah bin Umar, apa kejayaan tu? Sebutkanlah manusia yang paling engkau cintai. Waktu itu Abdullah bin Umar kau ni penyakit, macam model-model lumpuh. Disebutkan yang sahabat yang lain, wahai Abdullah bin Umar, coba sebutkan dulu siapa manusia yang paling engkau cintai. Apalah kecek Abdullah bin Umar seketika dia berkata, Muhammad. Muhammad. Saat itu juga langsung sembuh. Itulah syifanya, itulah ubeknya baginda Rasulullah. Namanya saja bisa menyembuhkan. Tapi kau lah sampai pula, kok kita lah sampai lah ya. Muhammad sampai no. Muhammad mana je apa tu pula tu. Muhammad mana je. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi syifa, menjadi obat. Maka kita bersyukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kenapa sih umat terdahulu itu berlomba-lomba ingin menjadi umat baginda Nabi? Lah alasannya bukan tanpa alasan, ndak yang itu berdoa yang tu diterima. Lai alasannya kenapa mereka meminta kepada Allah menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti menjadi motivasi juga kepada kita agar kita lebih baik setelah ini menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yang pertama alasannya, kalau umat Nabi Muhammad diangkat ibu-ibu, diangkat beban syariat yang berat, yang dulu berat diangkat nilai kini jadi ringan. Contoh, kok dulu umat-umat terdahulu ibu-ibu, kok kone najis buntiang di kudung, beta baitulah payahnya. Jadi payah, kok kita tak cukup dibersihkan dengan air suci dan mensucikan. Cukup seperti itu. Yang tidak, walaupun kena kulit potong. Itulah payahnya dulu umat-umat terdahulu itu. Atau mereka bermaksiat, maka misalnya mulutnya bermaksiat, ghibah, dusta, ya kan? Adu domba, apalah macam-macamnya, fitnah. Kok hendak bertaubat, guntiang lidah itu. Itulah umat terdahulu ibu. Kita mampu lah itu, guncang lidah itu. Itu berat dulu syariat itu. Kalau di masa umat baginda Nabi ringan, cukup kita bertaubat, istighfar, tidak akan mengulanginya lagi. Sudah selesai. Allah Maha Pengampun. Begitulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dulu tersalah atau lupa. Kok kita kini lupa, dah dihitung, dianggap tidak berdosa. Tapi kok dulu lupa jadi dosa. Begitulah umat terdahulu. Kemudian yang kedua, kenapa mereka meminta? Alasannya karena amalan umat baginda Nabi Muhammad SAW itu sedikit tapi pahalanya besar. Bayangkan ibu-ibu, kalau dulu umurnya sampai 100, 200, 1000 tahun beribadah turut. Kita indah kerja Nabi 60 ke 70 lahnya kan. Cuma itu umur kita beribadah kepada Allah. Tapi nilainya besar. Contoh 2 rakaat sebelum subuh. Berapa pahalanya ibu?
dunia isinya 2 rakaat ibu mudahnya syariat Nabi itu. Oh yang dulu 100 tahun hidup ini bisa mengimbangi pahala atau ganjaran yang didapatkan oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui peringatan Maulid ini, maka kita hadirkan kembali sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita. Kita hadirkan dalam hati kita, kita kuatkan syukur kita sehingga kita lebih kuat memegang sunnahnya. Kau indah baik itu biasa aja kita. Biasa Nabi Muhammad. Hebat teman Nabi Muhammad, luar biasa. Begitulah hebatnya umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di padang mahsyar, lai telaga Rasulullah itu. Telaga Rasulullah. Dia tompek dan nangis itu. Dan diuntungkan siapa kalau Rasulullah punya telaga? Ya umatnya duluan. Masuk surga pun nanti siapa duluan? Umatnya juga. Yang bisa buka pintu surga itu Rasulullah. Tapi Rasulullah penuh peduli dong. Ummati untung gitu. Dengan keberuntungan itu kita hadirkan dalam diri kita sehingga kita betul-betul bersyukur, sehingga kita lebih kuat memegang sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu mudah-mudahan muncul rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, hadirkan tadi ta'zim sehingga muncul rasa cinta. Maka mari kita ukur apakah kita cinta kepada Rasulullah atau tidak. Ada 7 alamatnya. Yang pertama, kasratul zikri, banyak menyebutnya. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Begitu. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, itu pintunya agar dapat syafaat. Apakah kita sering mengingat Rasulullah? Itu pertanyaan ke dalam diri kita. Salah satu mengingat Rasulullah itu adalah banyak bersolawat. Man shalla alaihi sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang berselawat wahidah, 1 kali kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Maka kalau kita merasa, kalau ditanya nih, apakah cinta Rasulullah ibu-ibu? Cinta? Cinta. Kita tengok apakah ada tanda itu. Pertama, kasratul zikri, banyak mengingatnya. Bagaimana mengingatnya itu? Salah satunya bersolawat. Dalam keadaan apa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kondisi kita kan cuma 3. Kau ini berdiri, duduk. Kau duduk, berbaring. Cuma 3, anda tengah-tengah lain. Bungkuk, itu tahu gak je namanya itu. Jongkok, itu duduk je namanya, duduk jongkok. Berbaring. 3 kondisi itu apakah kita ingat Rasulullah? Apakah banyak selawat kita? Kata ulama, banyak selawat itu berapa banyak? Suatu banyak nih ibu. Hululai. Standar ulama kecilnya 300 sehari. Bahkan ada yang mengatakan 350 pagi, 350 malam. Itunya standar. Kok banyak berselawat? Kok 100? Standar ulama jadi. Kok ini ulun sampai situ ulun lebih banyak. Berarti ulun lain alamat cinta yang pertama, kasratul zikri, banyak mengingatnya. Kemudian yang kedua, i'jab, ada kekaguman kepada Rasulullah. Kagum tak kita dengan Rasulullah? Maka kita hadirkan lagi sosok Rasulullah. Rasulullah itu keringatnya aja
baunya seperti bau lebih harum daripada kasturi. Harumnya. Kok keringat tahu ibu-ibu? Jangan tanya lagi. Betul nanti. Hebat Rasulullah itu. Dia tidak tinggi, tidak pendek. Tidak besar, tidak kecil. Tampannya itu luar biasa. Kok dicolek wajahnya untuk ibu-ibu? Inilah kurangnya. Kok gitu colek wajah yang kurang mancung. Kurang pesek. Kurang landongnya. Banyak dikurangnya. Tapi kok dipandang Rasulullah itu inilah kurang. Begitu hebatnya. Jadi mana tampan Nabi Yusuf atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lah. Begitu ketampanan Rasulullah SAW. Jadi hadirkan sosok Rasulullah sehingga kita takjub dengan kepribadian beliau, takjub dengan fisik beliau, sehingga itulah menghadirkan rasa cinta itu. Kemudian yang ketiga, ar-ridha, rela dengan ketentuan-ketentuannya. Jadi apa penondaknya, kondonak pen gitu, kita buat. Seperti ibaratnya kok negatifnya, seseorang yang suka kepada perempuan, dia pendaknya, ndak perlu situ, dibeknya. Kita lah ndak begitu. Ridha lah gitu. Begitu. Misalnya datang yang mengamuk, kita bisa sirah. Kondisi kita bisa sirah, ndak tertindas kita, bisa kita sirah. Tapi kata Nabi, yang paling kuat di antara kalian bukan yang paling besar ototnya, tapi yang bisa menahan amarahnya. Ketika dia bisa melampiaskan amarahnya, tolong dok kita membuatnya. Kalau tolong berarti masuk naik. Soalnya syarat yang ketiga, ketika dia cinta, dia harus ridha. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dia ikuti, kalaupun tidak sesuai dengan kata hatinya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada tadhiyah, namanya pengorbanan. Contoh ibu-ibu kok. Alhamdulillah, ibu-ibu kok lah berkorban waktu, berkorban pikiran, aturan poi ko sawah, ko ladang, ko jo dapat kepiang, biar lebih itu. Pokoknya hari Maulid tinggalkan saudaranya. Lalai pengorbanan ibu-ibu. Itu tanda cinta. Kemudian yang kelima ada rasa khauf. Takut seandainya besok kok udah dikenali Nabi jangan pede amek betul. Takutnya lain gitu. Sampai-sampai ketika Syekh Ramadan Al-Buti, salah satu ulama dunia, mengatakan lain mau tanya koinyo, kok seandainya lah Syekh bersuara dengan Rasulullah, apa yang Syekh lakukan? Bersuara misalnya dengan Rasulullah, apa keceknya? Mungkin mondok latih aku di balik-balik pohon kurma itu. Padahalnya ulama dunia itu mondok latih aku di antara pohon-pohon kurma itu. Itu pantas rasa kuat, khauf, rasa takut. Tapi bukan berarti kita karena takut itu nomor pula. Ada begitu pak, rasa was-was, sehingga kita berhati-hati agar nanti kita jangan sampai tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam ada roja, ada harap hati kita nanti kita dikenali oleh Rasulullah SAW. Kita dikenali bukan kita hanya yang mengenalinya, tapi Rasulullah juga mengenal kita dengan nanti kita diberikan oleh syafaat oleh baginda Nabi SAW. Yang ketujuh tanda cinta itu yang terakhir adalah ta'ah. Taat dok kita dengan Rasulullah. Ati'ullahu wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul. Maka ada enggak ketaatan? Lain tak dikerojokan nyontun, nan disuruh nyontun. Lain tak ditinggalkan nan dilarang nyontun. Kok indah lain do, indah cinta tu. Maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Alamat yang pertama kita banyak menyebutnya. Kemudian yang kedua kita kagumi Rasulullah SAW, baik fisiknya, baik pribadinya, perilakunya,
semuanya kita kagumi, karena tidak lain semuanya itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita ridha dengan ketentuan-ketentuannya walaupun tidak kita senangi. Yang keempat, harus ada pengorbanan. Kalau Rasulullah mengatakan seperti ini, siap kita korbankan diri kita, harta kita, semuanya. Kemudian ada khauf, rasa takut. Seandainya Rasulullah tidak mengakui kita, maka kita hati-hati jangan sampai. Dan kita harap, kita berusaha terus agar kita berharap nanti dikenali oleh Rasulullah. Dan yang ketujuh, harus ada kita taat kepada aturan-aturan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, sehingga al-mar'u ma'a man ahab. Setiap kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai, dan yang kita cintai adalah Rasulullah. Kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari yang kita sampaikan tadi menambah rasa cinta kita, menambah rasa kagum kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tujuan utamanya adalah kita sampaikan agar kita lebih taat lagi, lebih lagi melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu atas penyampaian yang mungkin kurang berkenan pada tempatnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.